Akhirnya ditunggu-tunggu tuh teman-teman. Udah nyariin Kak Michelle mana, Kak Michelle mana. Aku sudah Akhirnya bertanya udah. tadi, aku disuruh live sendiri dulu, nanti akan eh, ada yang request katanya, tapi aku udah tunggu-tunggu sampai Oh, gabut nggak tahu ngomong apa. Iya Kak Michelle, kita tektokannya kayaknya harus gimana gitu. Tadi ada salah miskom dikit. Yuk kita mulai yuk. Tadi pertanyaan pertama udah disampaikan sama Kak Diva dari Sineris buat Kak Ade. Sekarang ya. lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Duh, hilang misalnya. Hilang lagi. Kayaknya Kak ini kali sinyal. Iya resiko live begitu. Saya juga live mobilmu. Maaf ya kalau agak berisik. Iya, nggak apa-apa. Situasinya. Di sini ada Diva dari Sineris yang bisa cover aku kalau misalnya saya ketutup blind spot dan lain-lain. Oke. Siap. Misalnya, Oh iya tuh dari kemarin ada juga yang request. Kak Omar mana? Kak Omar mana? Mau Kak Omar dan Nila juga join. Oke. Next time Gimana ya kalau teman-teman kalau sambil bisa. nunggu Kak Michelle gabung bagus lagi, kita lanjut ke pertanyaan yang buat Kak Ade aja ya. Oh nih itu request lagi. Michelle udah gabung, Oke deh, tapi dia bentar ya. nonton gimana caranya? Tuh, We Want Michi. Udah. Hmm. Fansnya udah pada ini. Dia nonton sih. Meminta. Michelle mungkin di request lo. Sebentar ya teman-teman. Tuh Kak Michelle-nya udah datang lagi. Itu dia. Are gabung lagi. Yeay. Oke. Perjuangan nih bener buat ketemu sama Michelle. Wah, Oke, aku Nuti dari Sinemes Kak Michelle. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya karena waktunya udah mepet. Ke Kak Michelle langsung. Jadi gini Kak Michelle, berapa lamakah riset yang dilakukan untuk mendalami karakter dan apakah ada pengalaman memorable terkait hal ini? Thank you. oh, apa ya? Kalau risetnya sendiri mungkin termasuk ke bagian pre-production ya. Pre-production itu menyangkut kita proses reading, terus kita spending waktu bareng-bareng sama pemain lain. Kemarin itu alhamdulillah bersyukurnya kita punya waktu yang cukup banyak untuk beberapa kali ketemu bareng, reading bareng juga. Mungkin 2 minggu, bahkan 20 hari kali ya sebelum kita syuting. Jadi sempat ngopi bareng, makan malam bareng, nongkrong bareng sama adek sampai kayak udah sampai kayak lebih lama pre-productionnya sendiri dibandingkan proses syuting. Jadi Proses syuting. seru banget sih. Menurutku itu adalah salah satu treatment yang jauh lebih baik dibandingkan workshop sendiri karena secara tidak langsung bonding ke dalam keadaan, situasi dan lingkungan euforia kantor dan teman-temannya itu yang menurutku jadinya lebih berasa sih. Jadi kita termasuk yang beruntung yang dikasih waktu reading dan pre-production yang cukup lama gitu. Seru banget. Terus selanjutnya apa ya tadi? Ada pengalaman memorable nggak? Oh, pengalaman memorable ya. Selama proses syutingnya sendiri cukup memorable sih karena aku baru pertama kali syuting yang di kantor yang apa ya, kubikel-kubikel tapi cukup seru, setnya bagus-bagus banget, manjain mata. Akunya sendiri tuh ngerasa kayak didukung banget sama set, keadaan, terus sama pemain-pemain lain. Menurutku itu penting karena pengalaman ini akan aku bawa ke nanti judul-judul syutingku selanjutnya gitu loh. Jadi ini pelajaran banyak sih yang aku dapat di sini di suasana kantor-kantor yang aku nggak pernah ngerasain sebelumnya gitu. Iya tapi acting kamu natural banget loh di perkantoran juga. Seneng banget ya. Apa ya? April Makasih, is Mbak. Michelle udah. Iya nggak Kak Ade? Kayaknya seru-seru Iya, betul aja tuh banget. ngeliat Michelle actingnya. Waduh, Iya, kayak bener-bener karyawati sejati. Waduh.
Bersyukur sih Mbak, maksud aku ketika para pemain juga mereka saling explore dan saling cari apa sih yang bikin gue jadi hidup, apa sih bikin scene ini menjadi hidup. Jadi saya sebagai director pun juga enak banget ketika ngomong ini, mereka akan dengan sendirinya membuat scene itu menjadi hidup dan menjadi milik mereka gitu sih Mbak. Kalau kita ngomongin makanya terlihat natural dan segala macam itu. Pertama Michelle dan Pak D. Dapat pujian tuh dari Pak Sutradara, keren. Sebenarnya Gitu, saking Mbak. hebohnya di lapangan, Pak De juga udah bingung ini mau ngatur anak-anak gimana nih, udah terlalu ramai banget. Jadi udah ya menyenangkan, jadi flow-nya ngalir sendiri akhirnya kita dengan dibikin. Bahkan kadang aku sangat dibantu sama teman-teman pemain karena kita kan scene-nya episode-nya panjang ya, karena menjaga continuity-nya itu kan agak susah ya. Nah, teman-teman pemain lah yang kadang mengingatkan. Tapi ini Pak, nah itu yang akhirnya sangat-sangat bekerja sama sekali dengan para pemain gitu sih Mbak, kalau dari kami. Kalau dari aku. Jadi kalau bisa dibilang Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ketiga yuk, ya, Pak. boleh. Oke, boleh, siap. Oke. Aku mau nanya nih, sudut pandang dari Kak Michelle juga sama Mas Ade. Apa sih yang buat series ini relate sama anak remaja atau generasi milenial sekarang? Karena kan series ini sendiri tuh lebih ke apa ya, office romance gitu kan. Nah, jadi kayak mungkin apakah segmentasinya lebih ke orang-orang yang udah kerja kantoran atau memang bisa juga relate sama yang anak-anak milenial sekarang gitu sih. Michelle dulu. Sudut pandang aja. Kalau menurut aku, karena ini ceritanya sangat luas ya, tidak hanya melulu soal perkantoran, tapi juga banyak keluh kesah kehidupan April yang dimana April itu sandwich generation yang dia punya kesempatan lebih dulu untuk balas budi ke keluarganya dengan ngebiayain hidup keluarganya. Menurutku itu commonly happens di saat-saat seperti ini ya, yang dimana anak itu udah bukan tanggung jawabnya lagi cuman belajar menjadi orang yang baik aja, tapi justru malah belajar menjadi kepala keluarga bahkan. Jadi menurutku ini bisa dinikmati oleh banyak kalangan untuk yang remaja, yang udah kerja. Aku rasa ini ceritanya sangat dekat sekali ya dengan keadaan masyarakat, dengan kepenatan orang-orang. Jadi kayak nggak melulu-melulu tentang perkantoran, tapi aku bisa merasakan stresnya, capeknya, terus merasa uring-uringan, terus keadaan yang naik turun. Happy, tapi nggak se-happy itu. Happy, tapi punya beban lain. Senang, sedih, tapi pas pulang ke rumah harus pura-pura bahagia. Aku rasa itu dialami sama semua orang yang sedang berproses dan tumbuh ya. Jadi relatable banget. Menurutku ini bisa menjadi tontonan sweet escape orang-orang yang kayak merasa, aduh gue penat banget ya, hidup gue gini-gini banget. Pas nonton, wah ternyata nggak gue sendiri kayak gini. Bahkan ini sampai diseriskan. Dan bahkan sampai nomor 1, yang dimana itu artinya banyak orang yang merasakan hal yang sama seperti April rasakan. Jadi menurut aku ini bisa merangkul banyak pasar untuk menonton series ini sih, karena unsur komedi dan unsur masalahnya yang mungkin orang bakal ngeliat kayak, oh dia juga punya masalah lebih berat daripada gue. Jadi kayak, oh nontonin seru ya, nontonin orang yang bermasalah dan stres dan penat gitu. Segitu dari Gitu. aku. Yes. Kalau dari aku Oke. udah hampir semua udah diucapin sama Michelle sih, benar banget. Tapi juga ini sangat apa ya, teman-teman ketika ini tayang trailernya aku launching itu banyak teman-teman yang kerja di kantoran tuh langsung relate. Gila nih bos gua banget. Ini bos gua banget, ini gua banget. Nah, jadi
Jadi kayak bahkan sampai ada yang ngomong kayak, aduh itu kerjaan itu gue banget tuh ditanya progresnya. Jadi kalau untuk soal anak-anak kantoran itu pasti akan relate sekali. Lalu kemudian kalau untuk yang orang-orang yang baru mau tumbuh dan baru mau beranjak dewasa, baru mau bekerja, yang mungkin selama ini berpikir bahwa hidupnya itu kayak nggak punya tanggung jawab, hidupnya itu cuma senang-senang aja, tapi ketika masuk dunia kerja, bahkan dia harus menghidupi anak dan kakinya, nah inilah semuanya ada di sini gitu sih Mbak. Itu pun juga dari orang tua ya, kita bisa ngelihat dari sisi mama sama sisi bapaknya baby, Om Willy itu juga ada apa namanya, ada Intrik pelajarannya ya. juga sama sekali sih, ada intriknya gitu. Betul. Jadi kayak sama-sama mendewasakan sih, sama-sama kita lihat di karakternya baby yang dia semuanya diberikan segalanya, tapi apakah bisa dewasa seperti April? Nah itu jadinya ya kalau bukan hanya kantoran, jadi semua sih, bahkan mungkin para Tintin juga menarik dengan, apalagi sosok Ranu, adiknya Michelle yang sangat-sangat menyebalkan itu kan, jadi kan kayak dia jadi pacomblang banget. Nah itu kan jadi apa ya, jadi kayak letupan bercandaan, terus grup headbangers ya, jadi semuanya relate sih Mbak. Jadi buat kita ketika kita ini, bahkan itu tadi Michelle bilang kita bisa nomor 1, alhamdulillah banget. Gitu. Gitu dari kami Mbak, jelas mungkin. Oke, makasih Kakak dan Mas. Oke, mungkin lanjut Kanuti nih. Oke, Pertanyaan aku jadi selanjutnya. penasaran nih, pas proses syuting ada sesuatu kejadian yang mungkin bisa di-spill ke para penonton Instagram Live yang bikin ketawa terus kalau misalnya pas ketemu juga, aduh kejadian itu ketawa lagi, mungkin bisa Apa ya, di-spill. banyak banget ya, banyak banget ya. Apa ya, banyak banget sih. Dan Banyak banget mostly sih, tuh Mbak. yang kayak hal-hal yang konyol-konyol yang nggak penting. Nggak penting banget, sumpah. Banyak Jadi banget. banyak banget. Kalau misalnya kita highlight satu nggak bisa ya Mbak. Hampir tiap hari syuting tuh komedi semua isinya, kita ketawa mulu jadinya. Jadi mau gimana, entah dari tingkah krunya, entah dari tingkah para pemainnya, jadi semuanya ya kan sih itu. Paling yang paling memorable ketika kita harus ya standar ya Mbak ya, kalau misalnya eksterior harus hujan, lalu ya itu yang menjadi masalah, bagaimana solusinya. Tapi ya selebihnya nggak tahu, mungkin misalnya ada highlight. Kalau aku sih semuanya menyenangkan per hari-hari gini. Aduh, kacau banget deh, di lokasi tuh nggak ada yang becus orang-orang. Dan apa ya, pemainnya longgar semua, mulutnya tuh kayak ada sedikit aja hal yang kayak kru kita ada yang lucu, pasti digosipin yang kayak kocak banget, yang kayak apa ya, jadi kayak kita lagi take ngakak banget aja tuh nggak cuman sekali, sampai mungkin Pak Ade sampai capek ya ngedirectnya, kayak aduh main mulu dan bercanda mulu dan nggak serius mulu, sampai kayak udah terserah lo Mbak, lo pada mau ngapain, aku juga tahu itu kayak pasti bakalan kayak stres banget ya menghadapi kita yang kayak apa ya, bener-bener nge-explore something tapi justru malah ngakak sendiri dan nggak tahan gitu. Itu terlalu banyak, jadi kayak emang harus diulik, mau dari episode 1 yang lucu apa, episode 2 yang lucu apa. Ketika kalau aku suruh improve mereka ketika master tuh liar banget ya. Ketika close up mereka pada bingung, aduh tadi ngomong apa, itu aja udah bikin ketawa gitu. Udah itu gitu nyala-nyalain gitu. Seru banget sih, udahlah nggak tahu lah, aku udah capek. Ketawa, maka aduh lu sih ya, itu dah ampun deh Mbak kalau seni menyenangkannya itu kalau dari kamu. Belum lagi nyalain satu sama lain, nggak ada yang mau disalahin. Aduh Pak Ade, maaf ya Pak Ade ya, selama syuting ya ampun ya Allah, sumpah deh. Gitu sih Mbak, jadi udah oke nah. Ya. Seru. Aku juga yang dengarnya juga ketawa dia deh. Kebayang deh. Aku sama Diva jadi pengen ada di lokasi syuting deh. Pasti kita ketawa juga deh bakalan. Seru banget kayaknya. Oke, next Diva pertanyaannya. Oke. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih selamat untuk Mas Ade, Kak Michelle, dan semua cast tim karena Progressible Person berhasil trending nomor 1 view Indonesia tuh sebelum pas awal-awal rilis. Bahkan bisa ngelampauin drama Korea juga, itu keren banget. Aku kayak, dan itu ramai banget gitu, bisa ngelampauin drama Korea, itu keren banget sih, kayak wow.
Aku Terima kayak close kasih banget sih. teman-teman, terima kasih Thank you semua. Iya, guys, makasih. Kita kerja keras kita terus terbayarkan jadinya benar, ngeliat kayak gitu. keren banget sih. Jangan nonton bajakan ya. Dan ya harus nonton review pokoknya. Terus mungkin harapannya untuk serial PBP apa sih, kan mungkin udah nih trending satu view Indonesia. Nah mungkin dari Kak Michelle sama Mas Ade ada harapan untuk serial ini ke depannya gimana gitu. Aku sih nggak muluk-muluk, aku pengen season 2 lah. Orang Pade semua Nah, seriesnya season 2, Iya, season 2. iya. Masa yang ini seriesnya nggak season 2? Iya iya, mau juga. Kebetulan. Padahal yang ini belum selesai, tapi udah mau season 2 lah. Sama pecicilan pemain-pemain. Setuju, Mbak Michelle. Ayo semua setuju. Itu sih Mbak, sama season 2 lalu kemudian viral di mana-mana, ya itu basically ya bonus lah ya buat kita, bonus buat kita sebagai pekerja, sebagai pembuat. Tapi yang paling penting pesannya yang kita buat itu sampai sih ke teman-teman semua. Jadi bukan hanya tontonan, jadi tuntunan juga sih Mbak, itu kalau dari kami. Jadi Amin. orang-orang juga sadar sandwich generation tuh berat loh ininya, makin aware dengan sekitar, makin aware dengan segala hal yang ada di kantor gitu sih Mbak. Setuju. Oke. Oke. Nah mungkin next Kanuti mungkin mau melanjutkan lagi pertanyaannya. Oke, saya kan bisa dibilang sama Diva beda usianya agak jauh nih. Jadi ibaratnya saya mewakili generasi papa mamanya Diva. Cile, apa lagi so tua. Nah kebetulan teman-teman saya ini penggemar drakor-drakor gitu. Ya tadi kan Diva bilang melesat tuh jadi nomor 1, keren banget. Mungkin bisa sebutkan 3 alasan buat para papa mama supaya bisa nonton film ini. Karena tadi kan udah relate sama anak muda. Ayo, mungkin bisa disampaikan. Papa mama. Aduh. April mau duluan, silakan. Misha? Apa ya? Menurutku mungkin buat generasi papa mama yang punya waktu luang, bisa menonton progresnya berapa persen, karena aku bisa bilang ini cukup menarik ya. Mungkin dari segi papa mama yang aku bisa bilang era zaman dulu sama era sekarang itu beda. Kita itu nggak slow pace hidupnya. Sekarang itu memang udah lebih cepat hidupnya, kayak pokoknya harus kerja setiap hari, terus harus membangun diri sendiri. Kalau kita tidak bersemangat dari diri sendiri, ya nggak ada yang semangatin kita. Menurutku menarik sekali ya kalau mamanya April akan lebih merangkul April, atau mungkin April tuh pas lagi syuting punya banyak harapan sebenarnya terhadap mama ya, dari nggak cuman support dari omongan, tapi lebih pengen sering dipeluk mama, lebih pengen didukung mama kalau lagi berantem sama Ranu. Itu yang selama ini April rasain ya. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya ini papa mama yang nonton ini mungkin bisa ngerasain ini anak-anaknya yang punya masalah di kantor, terus diem, tapi ternyata dia memendam banyak rasa, mungkin ada masalah sama bosnya kah, atau ada masalah sama adiknya sendiri kah gitu. Aku berharap banyak sama apa ya, bahkan sama bundaku sendiri ya, coba tolong dengerin dong curhatnya aku gitu, atau kalau nggak cuman duduk diem liatin aku nangis gitu. Itu menurutku kayak penting banget gitu, kayak yang mamanya April lakukan, tapi di 2 kali lipatkan gitu loh. Kayak jadi aku ngerasa kayak generasi papa mama yang sekarang ini nonton, keluhan-keluhan kecil itu sebenarnya besar loh, yang mungkin menurut mereka sekedar capek kerja, tapi menurutku penting banget kayak ditemenin, ditanyain kayak tadi di kantor gimana nak gitu. Itu kayak penting banget. Mungkin kalau udah nonton Progresif Berapa Persen, generasi papa mama akan merasa kayak, oh, perannya Mama April di sini besar sekali loh, penting banget loh untuk mendukung kesehatan mental dan jiwa raganya April untuk terus bekerja keras dan taat, berbakti kepada orang tuanya. Jadi kayak mungkin ini bisa jadi insight yang baik lagi ini untuk nambah-nambah kayak, oh anak sekarang tuh harus lebih didengerin ya, oh anak sekarang itu harus lebih ekstra diperhatiin banget sedetail-detail mungkin ya gitu aja sih menurutku. Ya,
Sama sih kalau dari aku mungkin ini buat jadi salah satu edukasi juga buat generasi papa mama. Kadang kan tidak bisa menyamakan ketika anak umur 16 sampai 17 lalu kemudian dia berada di dunia kerja gitu. Malah mungkin yang ada malah makin menjauh gitu antara hubungan orang tua dan anak. Nah, dari Betul, sini betul, tuh yang betul. papa mama tuh bisa melihat sebenarnya ketika masuk di kerja itu seorang papa mama anak itu nggak bisa lagi nih, ayo lo kenapa lo ini, nggak bisa dipaksa gitu loh, biarkan dia waktunya, nanti juga dia akan bercerita dengan nyaman, buat nyaman lagi, maksudnya kayak mereka juga anak itu udah menjadi punya tanggung jawab yang akhirnya bisa menjadikan ke arah sebuah teman gitu loh. Jadi kayak misalnya edukasi banget sih, jadi kayak yuk lo bukan anak gua lagi, oke lo masih anak tapi ayo kita diskusinya antara orang dewasa nih sekarang, gimana sih, apa sih yang terjadi ini loh, ini apa tuh, kali bisa masukkan. Nah itu kan sebenarnya edukasi paling penting, edukasi buat papa mama. Lalu kemudian ya mungkin papa mama yang punya masalah sama orang tuanya ketika dunia kerja, mereka kerja lalu ngekos dan akhirnya hilang komunikasi, saling egois gitu loh, kok kamu nggak ngabarin sih, kok kamu nggak ngabarin. Nah dari sini kita bisa tahu loh sebenarnya dunia tuh ketika udah masuk kerja bukan hanya tentang papa mama juga, mereka punya dunia teman, dunia bos, dunia percintaan. Jadi yang buat saya ya teman-teman papa mama nonton inilah, jadi kayak ketika selesai menonton ini bisa nelpon anaknya, bisa ngajak makan bareng, itu yang curhatan-curhatan yang kecil yang kamu kenapa, apa, bukan Iya, bukan betul jadi banget. sebuah, bukan jadi sebuah kayak lo kenapa, bukan, sorry, kamu kenapa, cerita dong, enggak, tapi kamu ada apa, kan nada-nada itu yang akhirnya Didengerin bisa gitu. merubah. Iya, nada-nada itu yang akhirnya bisa berubah gitu, dari yang tadi kamu kenapa, ayo, tapi kayak kamu ada apa di kantor, mau nggak cerita. Nah itu kan jadi lebih edukasi sih kalau buat Betul, kita. betul, Dari betul. kalau itu sih kalau dari kamu, Mbak, dari aku. Iya, betul, setuju aku ngerasa Ah, anak akan tetap menjadi anak lah, apabila dia di saat sama orang tuanya gitu, tidak akan pernah dewasa. Aku rasanya gitu sih. Jadi tetap pengen hmm, ditemenin, tetap pengen ditanyain, didengerin gitu loh. Jadi ya betul. malu. Keren banget loh jawabannya kakak-kakak berdua ini, dan percaya atau enggak ada 70 orang mau join live. Wow. Banyak Wow, banget. Ini pasti fansnya Michelle nih. Aduh, keren, keren. Oke, lanjut April pertanyaan spesial. berikutnya. Yuk, Diva. Ya, Oke, karena mendekati buka puasa nih, jadi kayak langsung aja ya pertanyaan yang terakhir nih buat Kak Michelle sih. Ah, Oke, buat Kak Michelle. Jadi aku deg-degan soalnya aku tuh fans Kak Michelle dari kecil, terus akhirnya bisa live bareng gitu. Sebuah kehormatan loh. makasih banyak Diva, thank Makasih you banyak ya banyak. Kak. Iya, terus. Oke, buat Kak Michelle, jadi kami tertarik nih mengetahui pendapat Kakak mengenai sosok perempuan yang berani memperjuangkan apa yang mereka inginkan, namun terkadang tuh terkendali dengan situasi atau kondisi mereka dari lingkungannya. Nah, ada nggak sih Kak tips dari Kak Michelle nih untuk mereka yang mungkin merasakan hal yang sama seperti karakternya April nih di PBP? Itu aja sih. Oke, tips dari aku ya. Aku bisa bilang, sekarang aku yang udah beranjak dewasa, bukan beranjak lagi ya, aku yang udah memasuki umur dewasa, aku merasa, aku lihat banget dengan jelas situasi dan kondisi lingkungan itu tidak akan pernah sesuai sama apa yang kita inginkan. Kecuali memang kita beruntung pada saat itu emang udah lagi waktunya aja gitu. Ya artinya tuh situasi sulit itu akan selalu ada. Tapi jangan dianggap sebagai sebuah hambatan yang permanen, karena kita tuh gimana pun caranya harus tetap bekerja keras sesuai sama apa yang ada di kepala kita nih, determinnya kita nih. Kita tetap harus kerja keras, apapun itu harus diusahakan sesuai sama apa yang ada di kepala kita, sampai nantinya akan ada jalannya sendiri untuk kita mencapai tujuan kita. Yang aku mau highlightin artinya situasi sulit itu akan selalu ada, dan itu adalah bagian dari hidup kita. Jadi bagaimana kita menghadapinya sih menurut aku. Gitu. Oke, Apa sih makasih banget ya Kak so-soan deh Michelle. ngasih tips. Keren Tapi itu keren keren banget keren. kok. ya. Keren Karakternya. ya, Diva ya. Thank you. Oke, jadi gimana nih kan itu mungkin ada Seru pertanyaan banget lagi deh. atau Kita ngobrol-ngobrol kayak gini sering-sering ya. Ajakin oh Cinemax, balik banget tuh yuk Kak. ajakin geng-geng Boleh tuh, PBP. Pak D. Kalau
kalau mau ajakin tuh geng-geng yang rame-rame itu, tanya langsung deh kelucuan-kelucuan apa. Itu. Karena kalau nanya sama sutradaranya, pasti sutradaranya udah yang kayak, deh terlalu banyak gitu loh. Udah repot Benar-benar. sendiri. Hanya geng PB, geng Hebringens tuh, luar biasa. Seneng banget, makasih banyak ya udah diajakin live hari ini dari tim Cinemax News. Mohon doanya ke depannya. Series PBP kan belum selesai. Mohon bantuannya Ya. ditonton ya. Oh, dan season 2 deh. Teman-teman. Yeay, doain buat season 2. Amin. Oke, kita berdua juga terima kasih banget. Sama-sama, Iya, makasih makasih banyak. Sama-sama, Indonesia, Mbak. Ade, Berarti udah view juga. view. Terima Makasih kasih Ini banyak. banyak, agak berisik. View. Kata penutup Kak Diva aja, tolong. Kadifa kata penutup. Oke, boleh. Oke, buat Mas Ade, Kak Michelle, makasih banyak untuk waktunya. Terus juga untuk view juga yang akhirnya kita bisa sama-sama live bareng. Dan pastinya buat teman-teman nih, jangan lupa nonton series progresnya berapa persen. Nah, nontonnya di view ya, jangan bajakan. Iya Ajak teman-teman dong, juga buat pasti. nonton, karena pastinya seru banget. Yes, Oke. makasih banyak ya Oke, untuk View dan terima Cinemax kasih sekali semua. lagi. Terima kasih banyak live-nya, insight-nya juga bermanfaat banget. Dukung kita terus, dukung perfilman Indonesia. Sampai ketemu ya. Bye-bye. See you, jangan lupa nonton. Bye. Thank you so much. Makasih yang udah ikutan live. See you. Ya semua, ada April. Bye-bye. Selamat berbuka ya. Selamat berbuka semuanya.